Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Di video kali ini gue bakal lanjutin ringkasan volume 5 dan kalian bisa lihat part satunya lewat link yang ada di deskripsi. Oke, langsung aja masuk ke cerita. Chapter 5, Reuni dengan Celia. 1 jam setelah pergi dari akademi, Rio terus berputar-putar di langit istana menunggu laporan Aisyah. Di sisi lain, Aisyah sudah memasuki istana dengan mode rohnya untuk mencari keberadaan Celia. Tidak lama Aisyah berkata bahwa dirinya menemukan Celia dan Rio diminta masuk lewat beranda karena ruangan Celia dijaga dengan ketat. Pindah ke sudut pandang Celia. Setelah makan malam bersama ayahnya dan juga Charles, Celia pun bergegas pergi ke kamarnya. Diketahui bahwa pernikahan Celia ditentukan untuk menutupi kecurigaan keluarga Arbor pada keluarga Claire yang diduga membantu Flora dan Huguenot kabur. Dengan kata lain, Celia dikorbankan demi kepentingan keluarga Claire. Terdapat 2 hal yang berada di pikiran Celia pada saat itu. Pertama, Celia memikirkan nasibnya yang kini harus berakhir sebagai boneka sekaligus tahanan dari Charles selama sisa hidupnya. Dan yang kedua, Celia terus berharap bahwa dirinya bisa bertemu Rio sebelum dirinya menikah besok. Dalam keadaan sedih, waktu itu Celia kembali memeluk surat dari Rio. Entah sudah berapa kali Celia memeluk dan juga membaca surat yang dikirim Rio selama ini. Dengan melakukan hal tersebut, Celia merasa bahwa Rio sedang berada di dekatnya. Dan setelah berulang-ulang melakukan hal tersebut, Celia baru menyadari bahwa dirinya mencintai Rio. Merasa bahwa surat tersebut akan membuatnya lebih tertekan, maka Celia memutuskan untuk membakarnya. Namun belum sempat dibakar, Celia menyadari terdapat sesosok pria sedang berada di depan pintunya. Kembali ke sudut pandang Rio. Begitu Rio berhasil masuk ke dalam kamar Celia, Rio sempat dicurigai sebagai agen rahasia. Begitu Rio melepas kalung berubah warna rambut dan berkata dirinya sudah kembali sesuai janjinya dahulu, Celia pun langsung melompat dan membenamkan wajahnya pada dada Rio. Rio pun bertanya pada Celia, apakah pernikahannya dengan Charles adalah keinginannya? Celia pun hanya menjawab bahwa dirinya telah menyetujui pernikahan tersebut, karena bagaimanapun juga pernikahan antar bangsawan demi kepentingan politik adalah hal yang biasa di sana. Rio yang tidak sudi melihat Celia menikah dengan si bedebah Charles, terus menanyai Celia apakah dirinya rela harus menjadi istri Charles. Dan Celia malah kembali bertanya, apakah Rio akan membawa Celia dari sini dan juga hidup bersamanya hingga akhir hayat? Rio pun menjawab apabila itu adalah keinginan Celia, maka Rio tidak ragu untuk menerimanya. Namun, begitu mendengar jawaban Rio, Celia malah berkata bahwa dia hanya bercanda. Celia tidak tega meninggalkan keluarganya dalam kondisi yang buruk. Tidak lama, Celia pun mengusir Rio dari kamarnya dan meminta Rio untuk tidak datang ke upacara pernikahannya. Dan ketika menyadari bahwa Rio sudah pergi, Celia pun menangis sembari mengucapkan terima kasih kepada Rio. Chapter 5, Pengantin Perak. Di hari pernikahannya sebelum parade dimulai, Charles sempat bertemu dengan Trace. Seperti biasa, Trace hanya melakukan basa-basi dengan Charles. Namun di tengah basa-basinya, Trace merasakan keberadaan roh dan memutuskan untuk pergi. Tepat setelah Trace pergi, Charles memerintahkan pelayannya untuk memanggil istri-istrinya untuk bertemu Celia. Dan setelahnya si bedebah sempat berkata, akhirnya harinya tiba. Aku tidak sabar untuk menunggu malam tiba dengan wajah menyeringai. Singkat cerita, Charles pun menemui Celia dengan membawa 6 istrinya. Selain itu, Charles juga memperkenalkan 6 kesatria penjaga yang menurutnya adalah kesatria paling elit. Setelah selesai berkenalan, Charles pergi dan meninggalkan ke-6 istrinya bersama Celia untuk mengobrol. Sayangnya apa yang dimaksud mengobrol bukan seperti apa yang dilakukan oleh harem-harem Rio. Karena selama obrolan tersebut, Celia lebih mirip seperti anak baru yang diospek kakak tingkatnya. Waktu itu istri pertama Charles yaitu Tenasina memperlakukan Celia dengan buruk. Sebagai contoh, dirinya melarang Celia untuk duduk ketika mendengar omelannya. Tenasina melakukan itu semua karena dirinya takut posisinya akan diambil alih oleh Celia. Biasanya istri pertama memiliki hak yang jauh lebih banyak dari istri kedua dan seterusnya. Namun karena Celia spesial, maka bisa saja Celia diberi kebebasan oleh Charles.
sehingga Tenasina pun membuli Celia agar Celia sadar mengenai posisinya sebagai calon istri ketujuh. Selama dibuli oleh Tenasina, Celia yang malang hanya bisa terdiam sembari ketakutan. Untungnya tidak lama kemudian, Christina pun datang dan berhasil mengusir nenek sihir tersebut. Christina datang menemui Celia karena dirinya ingin meminta maaf pada Celia. Akibat kesalahan keluarga kerajaan, Celia harus menderita dan terjebak di keadaan yang menyedihkan. Walau begitu, dengan tabah Celia berkata bahwa Christina tidak perlu meminta maaf. Sore harinya, parade pernikahan pun dimulai. Pada parade tersebut rencananya kereta kuda Celia dan Charles akan berjalan dari ibu kota menuju kuil suci. Selama parade, Celia terpaksa harus selalu tersenyum kepada orang-orang yang melihatnya. Orang-orang yang melihat Celia pun mulai menyebut Celia sebagai Silver Bride atau pengantin perak. Panggilan tersebut didasari pada Celia yang memiliki rambut berwarna perak yang dipadukan dengan gaun pengantin berwarna putih, sehingga Celia terlihat berkilauan layaknya perak. Di sisi lain, Rio dan Aisyah sudah menunggu kedatangan kereta Celia di dekat kuil suci. Aisyah sempat menenangkan Rio sebelum mereka beraksi, dan tepat ketika Rio bisa melihat Celia dengan jelas, Aisyah pun pamit untuk melakukan tugasnya. Ketika kereta Celia berada di kuil suci, tiba-tiba Celia mendengar suara gadis asing di kepalanya. Pada waktu itu Aisyah menjelaskan bahwa Celia sedang berbicara dengan dirinya lewat telepati. Aisyah memperkenalkan dirinya sebagai orang yang bekerja sama dengan Rio. Setelah menjelaskan, Aisyah pun memberi petunjuk di mana Rio berada kepada Celia. Begitu melihat Rio, Celia yang tadinya masih tersenyum, tiba-tiba tidak bisa menahan air matanya. Ketika Charles menyadari Celia menangis, Celia hanya berkata jika dirinya menangis karena bahagia. Tidak lama tiba-tiba Rio dan Aisyah menghilang. Hal tersebut membuat Celia merasa bahwa kejadian tadi hanyalah ilusi yang tercipta akibat keinginannya. Ketika Celia dan Charles akan turun untuk menaiki tangga ke altar, tiba-tiba kesatria yang menjaga Celia pun berteriak penyusup. Waktu itu Rio menyerang para penjaga dan juga penyihir yang melindungi Celia dengan cepat. Dikarenakan menggunakan setelan serba hitam dan menyerang dengan kecepatan yang luar biasa, waktu itu Rio sampai disebut sebagai bayangan hitam. Walau tanpa senjata, namun Rio berhasil mengalahkan setiap penjaga, termasuk para kesatria yang katanya paling elit. Ketika tidak ada kesatria yang tersisa, Rio pun naik ke kereta Celia dan melempar Charles ke lantai. Waktu itu Rio menodongkan belatinya pada leher Celia sembari menginjak Charles di lantai. Dalam kondisi tersebut, Rio pun berbicara dengan Celia lewat telepati dan meminta Celia untuk diam sebentar. Ketika Charles bertanya apa maksudnya ini semua, Rio berkata bahwa dirinya memiliki dendam kepada Charles. Bahkan, karena Charles selalu ribut, Rio mengancam akan menghancurkan tulang punggung Charles dan ancaman tersebut berhasil. Setelahnya, Rio meminta Celia untuk mengatakan perasaannya yang sesungguhnya. Rio berkata bahwa dirinya mengetahui jika Celia hanyalah pengorbanan keluarganya. Dan Rio pun sekali lagi bertanya, apakah Celia tetap ingin menikahi Charles? Bila Celia ingin pergi dari pernikahan tersebut, maka Rio dengan senang hati akan membawa pergi Celia. Apabila Celia pada saat ini berkata bahwa dirinya merasa bahagia dengan pernikahannya, maka Rio rela pergi meninggalkan Celia saat itu juga. Apabila Celia tidak menginginkan pernikahan tersebut, maka Rio akan membawa Celia pergi dari sana. Rio menjelaskan bahwa keluarga Celia tidak akan disalahkan, karena bagaimanapun juga kejadian tersebut merupakan kesalahan kesatria penjaga yang berada di bawah keluarga Arbor. Ketika Celia mempertanyakan kenapa Rio rela melakukan ini semua, Rio pun menjawab bahwa dirinya tidak ingin kehilangan orang yang dia sayangi sekali lagi. Karena bagaimanapun juga, Rio pernah kehilangan ibunya tanpa bisa berbuat apa-apa, dan hal tersebut terus membekas di dalam ingatannya. Selanjutnya, Rio kembali berkata bahwa dirinya akan terus membantu Celia apabila Celia memilih untuk pergi. Bahkan Rio berjanji akan mempertemukan Celia dengan keluarganya lagi, dan mengembalikan status Celia sebagai bangsawan apabila Celia menginginkannya kelak. Setelah mengatakan banyak hal, Rio pun sekali lagi bertanya mengenai keputusan Celia. Dan akhirnya,
Celia meminta Rio untuk membawanya keluar dari sana. Chapter 6. Melawan prajurit Kerajaan Beltram. Setelah mendengar keinginan sesungguhnya Celia, Rio pun menggendong Celia dengan gaya khas pengantinnya dan langsung pergi. Dalam kondisi yang kacau tersebut, Rio dengan mudah melewati penjagaan, seakan-akan mereka memperbolehkan Rio lewat. Walau begitu, kini Rio dikejar oleh Alfred yang merupakan Raja Pedang, Trui Shigekura yang merupakan hero, pasukan udara yang menunggangi Griffon dan ribuan prajurit lainnya. Selama pelariannya, Rio terus berlari di atap-atap rumah. Selama pelariannya tersebut, Rio berkata kepada Celia bahwa dirinya akan menyerahkan Celia kepada Aicia sementara dirinya akan mengulur waktu. Dan sesuai perkataannya, Rio pun langsung menyerahkan Celia kepada Aicia sementara dirinya langsung kembali berlari di atap. Selama pengalihan tersebut, Rio terus-menerus diikuti dan ditembaki sihir dari langit. Belum cukup sampai di sana, ketika Rio turun dari atap, Rio harus menghadapi banyak prajurit. Dengan demikian, Rio harus menghadapi prajurit di darat sembari menghindari tembakan sihir dari langit. Waktu itu, Rio sebisa mungkin untuk tidak membunuh satupun musuh, sehingga dirinya cukup kesulitan apabila harus mengalahkan banyak musuh tanpa korban jiwa. Namun di tengah pertempuran tersebut, Trui menembaki Rio dengan panah berelemen petir, dan tidak lama kemudian muncul lagi satu lawan yang merepotkan, yaitu Alfred Emer, sang Raja Pedang. Pada waktu itu Rio tidak melawan Alfred menggunakan pedangnya, melainkan hanya menggunakan 2 belati. Walau hanya menggunakan belati, Rio berhasil membuat Alfred terdorong mundur dan juga sedikit cedera. Setelah mengalami cedera di tangan kirinya, Alfred pun menggunakan kemampuan pedangnya. Waktu itu tebasan pedang Alfred sampai-sampai menciptakan lubang berukuran besar di tempat Rio berdiri sebelumnya. Walau begitu, untungnya Rio sudah pergi terlebih dahulu sebelum terkena serangan tersebut. 1 jam kemudian, akhirnya Rio bertemu dengan Celia dan Aicia. Rio kemudian memutuskan bahwa sekarang mereka akan pergi menuju ke Kerajaan Galak. Pada saat itu, Rio menyadari bahwa Celia terlihat agak aneh. Seakan-akan dirinya adalah burung yang baru saja terbebas dari sangkarnya. Ketika Rio bertanya apakah ada yang salah, Celia pun menjawab, "Aku hanya bertanya-tanya apakah diriku memang diperbolehkan untuk bahagia. Rasanya ini semua tidak terasa nyata. Untuk beberapa saat sebelumnya, masa depanku sangat gelap, sampai-sampai ku berpikir bahwa hidupku sudah tamat. Tapi lihat sekarang, kau berada di sini dan kita dapat bersama untuk sementara waktu." Walau Celia harus pergi dan meninggalkan banyak hal, namun dirinya mengaku sama sekali tidak menyesali apapun. Andai kata dirinya menolak ajakan Rio dan menikah dengan si Keset Arbor, maka sudah tentu dirinya akan hidup dalam penyesalan. Merasa bahwa dirinya kini merupakan salah satu gadis paling bahagia di dunia, Celia pun dengan senang hati menyerahkan dirinya kepada Rio untuk dibawa menuju Galak. Penutupan. Wanita Cerulean. Di suatu ruangan di bangunan tamu kastil Kerajaan Beltram, kini Liselot terlihat sangat lesu. Awalnya dirinya diundang untuk menghadiri acara pernikahan Celia. Namun karena insiden penculikan, Liselot dan juga pembantunya dipaksa tinggal di Beltram beberapa waktu dengan alasan keamanan. Akibatnya, banyak pekerjaan dan juga jadwal yang terganggu. Dan hal itulah yang membuat Liselot lesu. Walau begitu, salah satu pembantunya yang bernama Arya menyarankan Liselot untuk beristirahat dan melupakan pekerjaannya. Singkat cerita, Liselot pun berdiskusi dengan Arya mengenai siapa pelaku dari penculikan Celia. Waktu itu mereka mencurigai bahwa pelakunya berasal dari orang yang memusuhi fraksi Arbor. Selain itu, bisa juga seseorang dari Proxia yang akhir-akhir ini sering berbuat keributan. Pada diskusi tersebut, entah mengapa Arya yang biasanya tidak berekspresi, kini nada dari suaranya cukup aneh, seakan khawatir. Namun Liselot tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Setelahnya Liselot kembali berpikir bahwa pekerjaannya di Galak semakin banyak. Karena bagaimanapun juga, Galak telah memanggil hero bernama Satsuki Sumeragi di kastil kerajaan. Sekian ringkasan volume 5 seri Gensoki. Sesuai judulnya, yaitu Silver Bright, volume ini berfokus menceritakan mengenai keputusan penting dalam hidup Celia, di mana dia harus memprioritaskan rumah keluarganya dan mengubur perasaannya dalam-dalam.
Tapi untungnya MC kita berhasil nyelamatin Celia dari si berdebah Charles dengan skema yang gak akan merugikan rumah Claire, yaitu keluarganya Celia. Dan untuk selanjutnya, cerita akan berfokus di kota Amande di mana Rio akan bertemu dengan Liselot untuk saling mengungkapkan identitas asli mereka masing-masing. Terima kasih bagi para pendengar dan penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Sampai jumpa di volume berikutnya. Bye.